Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini masuk semua apa tidak? No. Pak Guru minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, Nak. Duduk siap. Siap. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Sebelum kita meneruskan kegiatan pelajaran, mari kita menyanyi lagu bersama, lagu kebangsaan yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Kepada anak Queen, silakan maju untuk memimpin. Ya, Nak? Silakan. Marilah sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan sekali lagi. Kita tepuk-tepuk dulu ya, biar tangan kita itu peredaran darahnya lancar ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, siap. Tepuk 3, belajar. Tepuk 4, perhatikan. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk tangan semuanya. Pada kesempatan pembelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Pancasila, yaitu menghafal sila pertama hingga sila yang kelima. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan Pancasilanya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Tentang apa, Nak? Nilai-nilai Pancasila. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika?
Michelle. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Coba dijawab sama-sama. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Berbeda apa di negara kita ini? Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa daerah, kemudian berbeda apalagi warna kulit. Kemudian keberagaman agama contohnya apa? Agama yang ada di Indonesia sekarang yang dianut oleh warga negara Indonesia itu yang diakui sekarang ada berapa? Bisa nggak menyebutkan? Ada nggak yang bisa menyebutkan satu persatu yuk? Atau sama-sama saja yuk. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Tepuk tangan semuanya. Nah, bagaimana? Terus kemudian apakah nilai-nilai Pancasila itu masih berkaitan erat dengan kondisi negara kita saat ini? Maksudnya itu apakah Pancasila itu nilai-nilainya masih penting untuk diterapkan saat ini? Yo, kira-kira masih penting apa tidak? Masih ya? Iya, karena Pancasila itu sebagai dasar negara, nilai-nilainya sangat penting. Tidak boleh Pancasila itu diotak-atik lagi, tidak boleh Pancasila itu diubah-ubah lagi. Maka ada beberapa nilai yang terkandung di Pancasila. Salah satunya adalah nilai kejujuran. Nilai apa nak? Kejujuran. Nilai kejujuran. Siapa yang tahu arti dari kejujuran? Yo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu arti dari kejujuran? Ayo, masa tidak tahu? Pakai bahasa Belitung nggak apa-apa, pakai bahasa daerah. Yuk. Apa itu arti kejujuran, Gio? Jujur, apa itu? Tidak bohong. Tidak Bohong. Siapa yang menjawab tadi? Andra, tepuk tangan untuk Andra. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari materi nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan nanti kalian dapat yang pertama dapat mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai-nilai Pancasila itu adalah tentang kejujuran. Kalian tahu tidak apa itu kejujuran? Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, kejujuran itu artinya tidak berbohong.
atau berbicara sesuai dengan kenyataannya. Penting apa tidak sih kita harus jujur itu? Penting. Kalau misalnya tidak jujur, kira-kira ada nggak teman yang mau bermain sama kita? Tidak ada. Karena orang yang tidak jujur itu biasanya kalau bermain suka apa? Suka berbohong, suka curang. Kan kita kalau bermain sama anak yang curang nggak seneng sih. Ram, udah lama sayang. Ram, udah mami sayang. Wah, Leme wis mutek. Duh, iki Leme wis mutek. Sepatune kurang dileng kabeh. Sisane mene yo. Papa tak tuku lagi dhisik. Rani mana nggak mau di sekolah, Pak? Lho, lah opo? Rani izin. Rani diguyu gara-gara sepatu Rani jebol. Bapak sepurane sing akeh ya, Nduk. Gak iso numbasno sampeyan sepatu sing anyar. Tapi Bapak janji engko lek wis bayaran tak tumbasno sepatune sing anyar. Saiki Rani sing sabar yo. Nungun Gusti Allah, muga-muga Bapak dikei rezeki bisa numbasno sepatu Rani. Rusak, soalnya setelah digunakan bapakku. Ayo putar. Loh Mir, apa dicopot pisan? Buka sikilmu rusuk. Boboran di sepatu. Baiklah anak-anak ya, tadi sudah kalian tonton video pendek yang menceritakan tentang gambaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi itu di lingkungan sekolah, kemudian ada juga di lingkungan rumah. Oke nak ya, jadi sikap yang mana yang sesuai dengan nilai Pancasila yang sudah ditonton di video pendek tadi? Yang sesuai dengan nilai Pancasila, satu saja. Apa tadi? Berdoa. Tepuk tangan untuk Raya. Selain berdoa, apa lagi tadi yang tampil? Berbaris. Apa lagi? Menolong teman. Emang temannya kenapa tadi? Sepatunya rusak. Sepatunya jebol ya. Oke. Nah selanjutnya sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila itu yang mana tadi yang ditonton? Ada teman yang mengejek teman yang sepatunya rusak ya? Ada yang mengejek. Berarti yang mengejek itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Istilahnya itu membuli. Ya, tidak boleh membuli kita ya. Jelas apa tidak nak? Jelas. Dan selanjutnya silakan kalian bentuk kelompok.
Sudah berkelompok semuanya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Perhatikan Pak Guru nak. Jadi nanti di dalam kegiatan diskusi kalian semua itu sama-sama mencari jawaban dari soal yang sudah Pak Guru cantumkan di lembar diskusi ya. Nomor 1 itu tuliskan makna sila-sila Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, maknanya apa? Makna sila ketuhanan yang Maha Esa, silakan dicari. Bagaimana anak-anak semuanya sudah selesai? Baiklah, selanjutnya Pak Guru minta tolong untuk salah satu teman di antara setiap kelompok ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian semuanya. Dimulai dari kelompok 1. Semuanya perhatikan. Kasih tepuk tangan. Kelompok 1, anggota Alkifa, Sel, Kira, Rayat. Satu, ketuhanan sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia, sikap bersatu tanpa memandang perbedaan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kelompok yang kedua. Amin, beri tepuk tangan. Kelompok 2, anggota Anin, Aziza, Zaidan, Iska. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Makna, bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia. Makna, sikap bersatu tanpa memandang perbedaan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna, musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga. Siapa yang nak maju? Gio, berikan tepuk tangan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia, sikap bersatu tanpa memandang perbedaan yang merupakan perwujudan
dari nilai persatuan yang terkandung dalam pilar ketiga. 4. Perayaan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan suara merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun yang tercantum dalam UUD NKRI tahun yang 1945. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Aga. Kelompok 4. Anggota Doi Rafli Aga. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Makna sikap bersatu tanpa memandang perbedaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Makna musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 5. Andra. Kelompok 5. Anggota Zen Alfi Zaki Andra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Makna bangsa Indonesia terdiri atas keberagaman budaya dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Makna musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 6. Tepuk tangan untuk Queen. Kelompok 6. Anggota Raka Kozan Jenny Kui. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna bangsa Indonesia percaya ada dan mengakui adanya Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna mengandung nilai-nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Makna bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Musyawarah
merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Ciri-ciri bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, tepuk tangan. Sekarang kalian kembali ke tempat semula. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kegiatan diskusi sudah kita lakukan bersama. Bagaimana kegiatan diskusinya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan satu persatu. Pak Guru nilai sudah bagus ya. Sekarang perhatikan Pak Guru ya. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini tentang materi nilai-nilai Pancasila, kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai yang kelima itu semuanya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu sangat penting, perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya nilai-nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah negara Indonesia itu mengakui bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, saling menolong, saling membantu dan sebagainya. Dan yang ketiga, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Negara Indonesia itu mempunyai nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena Indonesia adalah negara yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Maka perlu adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perselatan berwakil. Nah, nilai-nilai musyawarah di negara kita itu sangat penting dan digunakan, dan perwakilan karena negara kita adalah negara yang besar, butuh wakil rakyat seperti anggota DPR, MPR, bahkan presiden dan wakil presiden. Itu adalah bentuk perwakilan yang mewakili rakyat Indonesia. Itu sesuai dengan sila keempat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai keberadaban. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Artinya dari sila pertama sampai sila kelima, nilai-nilai Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jelas apa tidak? Selanjutnya kita akan melaksanakan tes individu, tes tertulis, tes akhir. Setelah itu baru kita nanti selesai, kita tutup, baru kita selesai pelajaran pada pagi ini. Oke ya? Pak Guru bagikan soalnya. Sudah selesai apa belum anak-anak? Sudah semuanya? Oke, kebetulan waktunya sudah habis. Pak Guru minta tolong yang paling belakang setiap barisan untuk mengumpulkan hasil kerja kawan-kawan semuanya. Silakan. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Masih semangat? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Tes
mengucapkan. Hari ini kita sudah belajar materi apa, Nak? Nilai Pancasila. Sudah belajar materi apa, Nak? Nilai Pancasila. Sudah paham? Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari materi tentang norma. Tentang apa, Nak? Norma. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sudahi di sini dulu ya. Kita tutup dengan doa ya kepada ketua kelas. Pak Guru minta tolong untuk memimpin berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ya. Kegiatan pembelajaran sudah kita tutup dengan doa. Pada akhirnya Pak Guru menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.